Dalam serapan kemarin 3 kabupaten ini dapat penghargaan dari Bulog. Dalam serapan gabahnya. Artinya kalau kita lihat di kantor-kantor Bulog penyimpanan itu, beras-beras dari mereka itulah yang banyak. Tentunya dibantu juga sebetulnya dari betul. Ya ini kolaborasi semua kementerian lembaga juga ya, Pak Komandan. Jadi tidak kemudian merasa wah ini gara-gara TNI nih. Wah itu salah satunya. Ada TNI di dalamnya. Harus tahu Babinsa ini, mulai dari tanam sampai dengan panen apa yang dilakukan. Mereka kaget nggak dari itu awal-awalnya? Begitu. Mungkin jadi Babinsa ya kan? Tahunya kan perang sih enggak lah, kita tidak sedang perang kan. Betul. Tiba-tiba mereka ditugaskan di desa ya kan? Wah, kamu harus tahu ini. Kalau kita lihat generasi muda sekarang ini lebih memilih untuk tidak menjadi petani kelihatannya. Lebih senang mungkin menjadi pegawai ataupun yang lain. Jadi TNI. Ya, mungkin mudah-mudahan. Jadi itu salah satu metode yang saya sampaikan kepada mereka. Banyak orang yang belajar lama-lama tapi hasilnya nol katanya. Gitu tuh saya. Betul. Luar biasa itu. Betul. Jadi bersama-sama kita menjaga wilayah kita masing-masing sehingga aman, nyaman, dan damai. Baik, Komandan, terima kasih sekali. Boleh tepuk tangan. RRI dan TNI itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, ada beberapa pahlawan kita yang dari satu tempat ke tempat lain coba merakit radio. Mereka terus menyuarakan pergerakan-pergerakan mereka begitu ya, sehingga tidak diketahui oleh musuh saat itu. Nah itulah TNI, itulah RRI. Dua-duanya dari dulu memang berjalan beriringan. Maka kemudian kalau Anda adalah pendengar dan juga pemirsa RRI dari dulu, tahu betul bahwa di setiap satuan kerja RRI wajib hukumnya ada acara dengan TNI. Wabil khusus TNI Angkatan Darat, ya. Itu memang kita berjalan beriringan begitu ya. Nanti saya akan coba ceritakan beberapa kejadian menarik zaman dulu sehingga kemudian RRI dan TNI itu tidak bisa terpisahkan. Tapi hari ini Lentera Inspirasi hadir tidak lagi di studio. Hari ini kami datang ke Makorem 063 Sunan Gunung Jati. Nah, mungkin gambar sudah mulai berubah sekarang. Di samping saya ini ada Kolonel Infanteri Hista Soleh Harhab, SIP, MIP, M.Han. Selamat siang, Pak Danrem. Selamat siang, Mas. Sehat ya, Pak ya? Iya, sehat. Luar biasa. Ini kalau on frame adalah pertemuan kita kedua. Betul. Kalau di luar kamera mungkin beberapa kali kita ngobrol ya, Dan ya. Hari ini menjadi menarik. Kenapa RRI merasa perlu ketemu Komandan? Karena hari-hari terakhir ini kondisi kita memang cukup naik turun, eskalasi dan segala macam. Tapi tentu RRI punya tugas bagaimana kemudian menghadirkan kedamaian. Jadi RRI itu tugasnya bukan menutupi apa yang sedang terjadi, pendengar dan pemirsa, tapi bagaimana kemudian kita menghadirkan sebuah tayangan, baik itu berita, informasi, hiburan, yang kemudian tidak membuat orang gaduh. Nah, sepertinya hari ini adalah saat yang tepat saya bertemu dengan Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati. Di luar itu juga kita akan bicara soal ketahanan pangan sesuai dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang luar biasa mengenai ketahanan pangan, dan TNI ada di dalamnya. Dan apa kabar hari ini, Dan? Alhamdulillah, terima kasih Mas sudah datang, sudah kita mau diskusi pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Senang Gunung Jati ya. Ini bahkan terima kasih nih, tiba-tiba ada teh panas ya. Luar biasa. Dan saya dengar kabar, katanya ini adalah salah satu tempat favorit Komandan. Bisa dijelaskan nggak ini apa ini? Jadi di sini, ini kalau kita lihat ke sebelah kiri kita bahwa Korem 063 bukan hanya fokus kepada Danrem dan Kasrem dengan staf, tetapi Korem 063 ini bisa besar, bisa baik karena seluruh anggota yang menjaganya. Maka di sini saya tampilkan wajah-wajah semua anggota di Makorem 063. Jadi tagline kita, makanya saya buat sini kami bangga. Ya, kami bangga artinya bangga dengan
mereka semua ini yang sudah menjaga, membesarkan Korem 063 Sunan Gunung Jati. Bersama biasa, ya. Pasti bisa. Bersama pasti bisa. Wih, boleh dong tepuk tangan dong. Bersama pasti bisa. Luar biasa. Ya. Ini komandan lakukan di tempat-tempat lain sebelum di sini juga? Iya, saya lakukan di tempat-tempat lain. Selama saya menjabat di mana, saya sampaikan begitu bahwa institusi ini besar bukan karena pimpinannya saja, tetapi memang karena bersama-sama dengan anggota semua dan keluarganya. Oke, luar biasa. Ya. Baik, kami izin, Komandan, saya M. Subhan dan juga teman-teman di sini rame-rame datang ke sini. Ya. Sumpah Pak, ini bukan aksi penyampaian pendapat Pak, bukan Pak. Kami memang ingin datang ke sini ngobrol-ngobrol. Salah satunya tadi Pak, tugas dan fungsi TNI, kemudian kabarnya sedang untuk membantu ketahanan pangan dan seterusnya. Mungkin kita akan mulai dari latar belakangnya dulu, Nda. Kita bicara soal gugus tugas kedaulatan pangan ya. Baik, boleh, baik, 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 Mas. Kita sudah mendengar terkait dengan gugus tugas ketahanan pangan. Ini sebetulnya latar belakangnya adalah keprihatinan pemerintah ya, terkait dengan yang pertama harga pangan ini fluktuatif naik turun, kemudian terkait dengan serapan gabahnya yang tidak maksimal, terkait dengan lahan pertanian itu sendiri, terkait dengan tentunya sarana prasarana produksi terkait dengan ketahanan pangan ini. Nah, sehingga dipandang perlu untuk membuat satu gugus tugas. Nah, di mana isi dari gugus tugas ini terdiri dari beberapa kelembagaan dan kementerian. Di antaranya ada Mentan, kemudian dari TNI sendiri, dari Kejaksaan, kemudian dari Direktur Pupuk Indonesia, kemudian dari Kabulok, dan beberapa kementerian lain yang ada di situ untuk bersama-sama, ayo kita mensinergiskan kemampuan dan kewenangan kita dalam mendukung Astacita Presiden Republik Indonesia terkait dengan ketahanan pangan. Itulah latar belakang kenapa gugus tugas ini dibentuk. Tapi kan memang kalau bicara ABRI dulu ya Pak ya, ABRI kemudian sekarang TNI masuk desa, manunggal masuk desa gitu. Salah satu yang diurus adalah pangan juga. Nah, kenapa TNI merasa harus ambil bagian di urusan ini? Baik, tentunya keberhasilan suatu program yang dilaksanakan tadi saya sampaikan kan tidak mungkin hanya terpaku atau tertuju pada satu kelembagaan atau kementerian. Nah, sekarang ini dengan kewenangan, kemudian dengan organisasi yang dimiliki tiap-tiap kementerian, tentunya kan pasti ada keterbatasan ini untuk masuk, untuk berhadapan dengan masyarakat. Nah, dari situlah makanya TNI ikut andil dalam kegiatan itu untuk mempercepat sehingga kita bisa melaksanakan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan mudah-mudahan bisa menjadi kedaulatan pangan ke depan. Kedaulatan pangan ujungnya gitu. Goals kita tuh ke sana. Tapi secara konkretnya bentuknya gimana sih, Dan? Kalau dalam gambaran saya kan anggota TNI turun ke sawah kah atau mengintervensi apa begitu ya. Jadi baik, gugus tugas ini sebetulnya melaksanakan, kalau kita lihat dari tugasnya, itu tugasnya salah satunya ini selain mensinergiskan juga mengawasi. Kemudian selain mengawasi juga memberikan masukan kepada kementerian ataupun lembaga-lembaga terkait dengan ketahanan pangan. Contoh misalnya dalam penyerapan gabah yang dilakukan oleh Bulog ini mengalami kendala. Kendala mungkin dalam mencari lahan-lahan yang perlu diserap, yang sudah panen. Nah, sementara kita punya Babinsa ini yang masuk sampai ke desa-desa, betul. Nah, kita memberikan informasi, melekat dengan masyarakat. Betul. Kita memberikan informasi nih. Ayo Pak Bulog, tolong diserap gabah kita. Akhirnya diserap, datang. Kemudian juga melihat pada saat proses mulai dari persemaian sampai dengan penanaman, mungkin ada pupuk yang berkurang ini atau tidak masuk sampai ke desa, sampai ke petani. Nah, kita menyampaikan kepada distributor ataupun kepada dinas pertanian atau dinas-dinas yang terkait, Pak, di desa ini atau wilayah ini perlu pendistribusian pupuk, misalnya. Nah, kemudian juga terkait dengan penggilingan,
begitu juga sama. Begitu. Komandan tiap hari dapat laporan itu? Tiap hari saya dapat laporan itu terkait dengan luas tambah tanam, kemudian serapan gabah, kemudian juga dengan pompanisasi apabila wilayah itu memerlukan pengairan. Nah, kita bisa koordinasi, juga bisa kita melaporkan kepada komando atas. Oke. Gitu. Karena komandan tiap hari dapat laporan itu, teritorial kita luas ya Pak ya? Luas, betul. Bukan hanya, jadi kalau ngomong Korem 063 Sunan Gunung Jati itu jangan kebayang hanya kota Cirebon saja. Betul. Luas sekali ini. Betul. Nah, dari luasan wilayah yang kita punya nih, dan daerah mana yang menjadi perhatian khusus, Komandan? Kita kalau mengacu ke tahun sebelumnya, Jawa Barat ini kan termasuk salah satu penyumbang terbesar beras. Oke. Ya, produksi beras ini besar. Nah, di Jawa Barat tersendiri, khususnya di Korem 063 Sunan Gunung Jati, ada 3 kabupaten yang menjadi sentral beras ini. Yang pertama Karawang, kemudian Kabupaten Cirebon, kemudian Indramayu. Nah, selain itu ada Subang juga, tapi skalanya mungkin di antara 3 ini. Kalau surplus beras itu artinya tidak ada masalah di 3 tempat itu? Tidak ada masalah. Alhamdulillah kita dalam serapan kemarin 3 kabupaten ini dapat penghargaan dari Bulog dalam serapan gabahnya. Artinya kalau kita lihat di kantor-kantor Bulog penyimpanan itu, beras-beras dari mereka itulah yang banyak. Tentunya dibantu juga sebetulnya dari betul. Ya ini kolaborasi semua kementerian lembaga juga ya, Pak Komandan. Jadi tidak kemudian merasa ini gara-gara TNI nih. Itu salah satunya ada TNI di dalamnya. Itu 3 daerah. Kabupaten Cirebon, Karawang dan Indramayu. Itu surplus lah. Lumbung padi kita. Lumbung padi. Nah, selebihnya kan masih banyak. Selebihnya masih banyak memang, betul. Tetapi yang jadi konsen atau perhatian kita, jangan sampai yang kemarin, yang 3 ini sudah surplus, untuk tahun berikutnya malah defisit atau malah berkurang. Begitu. Kalau yang lain kan sudah bagus ini, sudah rata lah. Oke, tapi intervensinya lagi, Dan. Di 3 tempat itu jadi bentuknya gimana? Nih, para Babinsa disuruh apa ini? Jadi kita yang pertama, kita sampaikan kepada jajaran khususnya Kodim untuk men-trigger lagi, mencari lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah pertanian yang belum terdeteksi atau yang belum mendapat perhatian ini. Nah, kalaupun bisa sudah mendapat perhatian, bisa tidak ditingkatkan yang pertaniannya misalnya panen 1 tahun 2 kali, ayo jadi 3 kali. Masa tanamnya ya. Betul. Betul. Itu yang kita coba untuk ditingkatkan terus. Gitu. Berarti ini mah saya aja yang nggak tahu ya. Jadi karena ketidaktahuan saya. Berarti di TNI pun ada bagian-bagian tertentu yang memang mereka mendalami betul soal pertanian. Betul. Jadi kemarin dari TNI sendiri sudah membuat satu organisasi yang nantinya ini akan melekat kepada Kodim. Yaitu dibentuknya satu kompi produksi. Baru akan? Sudah dibuat. Sudah? Ya, kompi produksi. Nah, bagian dari kompi produksi ini ada peleton terkait dengan pertanian, ada peleton terkait dengan perikanan, ada peleton terkait dengan pertanian, perikanan, dengan peternakan. Nah, kemudian ada satu peleton lagi terkait dengan konstruksi. Nah, di situ. Nah, dari kompi produksi ini saja yang ada di Kodim, ini tentunya pasti bersinergis. Berkoordinasi dengan instansi-instansi yang lain. Betul, dengan pemerintahan ataupun dengan instansi lain yang bisa mensupport bagaimana ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing ini meningkat. Kalau kita masuk ke koreksi internal, apa yang sudah dilakukan khusus untuk ketahanan pangan ini, Komandan, di semua daerah teritorial kita, apa koreksinya kalau menurut Komandan? Kalau menurut saya memang ada beberapa yang memang harus perlu kita perbaiki ya. Yang pertama, Korem ini sampai dengan saat ini selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan Babinsa, ya kan, dalam hal harus tahu Babinsa ini mulai dari tanam sampai dengan panen apa yang dilakukan. Mereka kaget nggak dan itu awal-awalnya begitu. Mungkin jadi Babinsa ya kan, tahunya kan
Ya, perang sih enggak lah, kita tidak sedang perang kan. Betul. Tiba-tiba mereka ditugaskan di desa, ya kan? Wah, kamu harus tahu ini. Kenapa mereka harus tahu? Ini Mas, mereka harus tahu karena dengan mereka mengetahui, bisa diketahui celah-celah mana yang kemungkinan ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu atau oknum-oknum sehingga menghambat proses tercapainya ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Nah, ini mungkin ini yang seru oleh kita jajaran ini meningkatkan kemampuan mereka, kapabilitas mereka. Nah, ini memang keterbatasan kita dalam memberikannya. Tapi kita tetap melaksanakan koordinasi dengan instansi atau dinas-dinas terkait yang memiliki kemampuan tentunya. Betul. Kita yang mengawalnya begitu ya. Nah, kalau tadi mungkin kita masuk ke tantangannya dan mungkin beberapa tadi yang sudah disampaikan. Tantangannya adalah kita punya prajurit yang kemudian mau nggak mau mereka harus kenal bukan hanya lapangannya tapi juga permasalahannya di daerah mereka bertugas gitu ya. Tapi secara umum tantangannya kalau untuk yang berkaitan dengan ketahanan pangan ini apa, Dan? Iya. Pertama mobilitas ya. Kemudian yang kedua untuk kadang-kadang memang di wilayah ini yang khususnya mungkin terjauh atau agak terisolir dari perhatian. Ini terisolir bukan berarti daerahnya terisolir, bukan. Terisolir dalam arti perhatiannya. Nah, belum. Nah, ini ada mungkin keengganan atau bukan keengganan. Atau saya bilang lebih tepatnya itu sungkan ini dia untuk melaporkan. Pak, tolong dibantu. Nah, sehingga keterbatasan itu kan kita selain dari pengawasan, kemudian juga kita mendapatkan laporan dari Babinsa. Bukan dari Babinsa, dari warga masyarakat, ataupun kelompok-kelompok tani yang berada di satu wilayah ini. Nah, gitu. Itu yang menjadi tantangannya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kompi produksi di Kodim, kemudian kegiatan-kegiatan berkaitan dengan ketahanan pangan ini saya sampaikan ke jajaran untuk lebih maksimal menjangkau wilayah-wilayah. Gitu. Yang tadinya misalnya wilayahnya cuma 1-2 ya coba kita cari lagi supaya masyarakat kelompok tani itu tidak segan lagi untuk melapor paling tidak ke Babinsanya di situ ya. Apa menjadi keluhannya? Menjadi keluhannya. Iya. Kita akan coba bantu gitu, Mas. Sejauh ini ada nggak, Pak, intervensi dari pihak-pihak yang juga ingin menggagalkan hal-hal seperti itu? Kalau dibilang sejauh ini ada, mungkin ada saja mungkin oknum-oknum ya, pasti mungkin ada. Kalau tidak ada, pasti yang pertama harga beras pasti stabil. Harusnya. Iya. Kemudian distribusi pupuk ke kelompok-kelompok petani pasti lancar. Faktanya kan masih ada beberapa yang harus kita kawal gitu ya. Betul. Begitu. Berarti memang ya ada masalah-masalah yang memang harus dikawal oleh TNI begitu ya. Iya, yang memerlukan sinergitas kita. Baik. Sebelum saya break, masih kita bicara mengenai ketahanan pangan dulu. Nanti kita akan break, kita akan masuk ke tema yang lain. Komitmennya jadi apa nih? Suatu saat swasembada misalnya, kita harus swasembada nih minimal di daerah teritorial kita swasembada, atau bahkan sudah nih jangan-jangan. Kalau secara nasional kan seperti disampaikan ke Menteri Pertanian kan sudah sembada, swasembada. Nah, tetapi bagaimana kita menjaga agar tetap seperti swasembada. Itu yang perlu kita jaga ya sementara ini. Jadi artinya produksi sekarang yang ada di wilayah-wilayah ya kalau bisa kita tingkatkan lagi dan minimal kalau sudah ini jangan menurun. Masalahnya kita akan ketemu dengan permasalahan luas sawah yang makin menurun kan. Betul. Nah itu gimana? Sementara kita juga nggak bisa ya, Komandan, untuk melarang dia mengganti dari sawah menjadi bangunan, toh di tanah-tanah dia kan? Betul. Itu gimana tuh pendekatannya? Itu termasuk salah satu juga kenapa gugus tugas ini dibentuk. Pertanian ini kan memang makin lama makin sempit ini. Karena memang kalau kita lihat generasi muda sekarang ini lebih memilih untuk tidak menjadi petani kelihatannya. Lebih senang mungkin menjadi pegawai ataupun yang lain. Jadi TNI seperti. Ya, mungkin mudah-mudahan. Ya. Nah, kita tentunya tadi saya sampaikan tidak bisa berdiri sendiri. Kita bersinergis dengan pemerintah daerah. Di pemerintah daerah tentunya telah menyusun suatu rencana tata ruang. Nah, rencana tata ruang ini
ini kan dibentuk. Oh, ini khusus, wilayah ini khusus untuk perkotaan, ini khusus untuk pemukiman, ini khusus untuk pertanian. Nah, kita bisa menyampaikan saran kepada pemerintah daerah untuk daerah-daerah yang diindikasi atau sudah ditetapkan sebagai wilayah atau daerah pertanian, untuk dapatnya tetap dijadikan seperti itu. Begitu. Usahakan tidak berubah. Usahakan tidak berubah, begitu. Nah, kalau ini tidak berubah, ya tinggal kita tingkatkan bagaimana intensifikasi kan dalam situ, atau dalam modernisasi alatnya yang kita tingkatkan. Nah, mudah-mudahan kan bisa tercapai gitu, gitu Mas. Oke, baik. Itu concern TNI, Angkatan Darat tentu, concern TNI untuk bagaimana kemudian bisa membuat swasembada pangan, walaupun mungkin secara nasional kita dipercepat kan, Presiden inginnya dipercepat. Pokoknya tahun pertama itu sudah swasembada dan sudah membuktikan paling tidak di daerah teritorial kita ada tiga kabupaten begitu ya. Ada Indramayu, Kabupaten Cirebon dan juga Karawang. Yang dari dulu kita tahu mereka adalah penghasil beras terbesar nasional bahkan di Jawa Barat udah jelas. Nanti kita akan lanjutkan lagi, dan ini di depan kita ada teh panas, ini lama-lama jadi es teh manis dan harganya rubah soalnya. Tapi sebelum break Dan, saya kemarin atau semalam sebelum saya datang ke sini, saya tuh sempat lihat postingan Instagram. Oh iya. Wah, ini kalau misalnya Anda lihat di kamera ini, komandan tuh senyum terus dari tadi ya. Beliau tuh seperti ini memang aslinya. Tapi begitu di depan prajurit, nggak ada senyum-senyumnya tuh. Nah, saya lihat yang postingan terakhir itu yang ketika memberikan ini ya di pengarahan di Cilimus ya Dan ya. Betul, di Cilimus. Nggak ada itu senyum-senyumnya sama sekali. Seru ya Dan kalau di depan prajurit itu ya. Kita kan harus bagaimana bisa membangkitkan motivasi mereka, membangkitkan semangat mereka, kemudian juga membangkitkan kecintaan mereka terhadap negara, kemudian terhadap profesi yang diemban. Itu kita harus semangat seperti itu, Mas. Begitu. Jadi itu salah satu metode yang saya sampaikan kepada mereka. Banyak orang yang belajar lama-lama tapi hasilnya nol, katanya. Gitu tuh saya. Betul. Luar biasa itu. Betul. Itu membakar semangat sekali ya Dan. Ya, kita bakar semangat mereka. Apa sih Dan kalimat itu yang ingin komandan sampaikan ke prajurit itu apa ya? Jadi begini, menarik itu. Yang saya sampaikan sebetulnya pengabdian kita ini bukan dilihat dari berapa lama kita bertugas, berapa lama kita ini melakukan suatu pendidikan ataupun latar belakang kita pendidikan apa, bukan itu yang dilihat, tetapi bagaimana kita betul-betul sungguh-sungguh menjiwai apa yang menjadi kewajiban. Oh, ini profesi saya ya sudah kita syukuri, fokus kepada sana. Begitu Mas, itu yang ingin saya bangkitkan sebetulnya. Luar biasa. Oke Dan, nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Mungkin kita turun minum sebentar, dan pendengar serta pemirsa nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Lentera Inspirasi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jadi di awal perjumpaan tadi saya sempat menyinggung mengenai peran RRI dan juga TNI. September ini adalah hari lahir Radio Republik Indonesia. Ya, saya berharap sih podcast ini akan tayang di akun TNI juga di bulan September. Jadi pas gitu kalimatnya gitu ya. Jadi 11 September tahun 1945 itu adalah hari lahir Radio Republik Indonesia. Dan tahukah Anda bahwa siapa yang merekam pertama kali kalimat proklamasi yang disampaikan oleh proklamator kita? Ya, RRI pada hari itu. Itu hasil bujukan dari para pendiri RRI saat itu untuk meminta
Presiden saat itu Soekarno dan juga Hatta untuk bisa direkam teks dari proklamasi, dan akhirnya sampai hari ini kita bisa mendengar suara asli mereka berdua itu adalah direkam oleh Radio Republik Indonesia. Jauh sebelum itu kedekatan RI dan juga TNI itu sangat melekat sekali. Saya ingin menceritakan satu hal, Komandan, mohon izin. Jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 64, itu dua pendiri RRI sempat ditodong senjata oleh penjajah untuk mau menurunkan bendera merah putih di depan kantor RRI Jakarta. Yusuf Ronodipuro dan Abdurrahman Saleh. Tapi keduanya nggak mau. Saya tidak mau kalau sampai bendera merah putih diturunkan dan diganti oleh bendera Belanda saat itu. Ketegangan terjadi dan akhirnya salah satu dari mereka harus meninggal karena dipaksa menurunkan bendera tapi tidak mau. Nah, sejak jauh-jauh sebelum itu juga terus bergerilya membangun radio-radio gelap saat itu ya untuk terus mengabarkan. Bahkan kabarnya di Cirebon, proklamasi ala Sultan Syahrir itu dikumandangkan tanggal 15 Agustus 1945 melalui radio itu. Ya, melalui radio-radio itu. Bahkan maka kemudian radio nggak akan pernah mati, dan RRI tidak akan pernah mati. Apalagi bersinergi terus dengan TNI tentu saja. Dan sebelum saya masuk ke sini lagi, dan saya menarik soal ini. Tadi begitu mikrofon kita matikan, Komandan bercerita tentang ini. Banyak orang yang kemudian diberikan amanah sebagai pimpinan, saya maunya jadi matahari dan yang lainnya di belakang dong. Nah ini beda ini Komandan ini. Bahkan beliau ingin semua yang kemudian bekerja di tempat ini ada fotonya di sini. Apa maknanya sebenarnya? Jadi ya tadi awal saya sampaikan, Mas, pekerjaan ini kan yang mengerjakan secara spesifik mereka semua. Kita kan hanya mengatur, mengendalikan, kemudian memberikan motivasi, memperhatikan kesejahteraan mereka juga, begitu. Jadi alangkah menurut kurang baiknya kalau menurut saya ini. Kalau hanya foto saya misalnya dengan Kasrem dan staf yang dipampang, gitu. Makanya ini saya libatkan mereka semua sebagai wujud bahwa Korem ini ada, begitu, akan tetap ada selama kita bersama-sama. Selama kita kuat, selama kita bersatu, begitu. Satu visi juga satu misi. Gitu. Tapi ini kan 11 bulan nih kabarnya. Udah 11 bulan di Cirebon. Apa yang pertama kali ditanamkan oleh Komandan ke semua jajaran? Tadi apa katanya dipaksa atau apa itu? Nah, itu gimana tuh? Itu saya memang buat slogan. Jadi tentunya dalam melaksanakan suatu kegiatan ini untuk menyamakan visi dan misi pasti ada yang sependapat, gitu kan? Ada juga yang tidak. Nah, ini saya buat satu dinamika organisasi. Tapi intinya bahwa suatu kegiatan ini mulanya harus dipaksa dulu. Selama itu baik kita paksa. Nah, mudah-mudahan ini tentunya secara psikis mereka akan terpaksa untuk melakukan di awal-awal. Nah, setelah terpaksa, mudah-mudahan menjadi terbiasa. Nah, terbiasa, kemudian beri waktu menjadi biasa, begitu. Nah, pekerjaan biasa yang kecil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh dan motivasi yang tinggi, terus-menerus, kemudian pasti akan timbul suatu ide atau gagasan di pekerjaan itu yang biasa dilakukan. Nah, mudah-mudahan ini hasilnya akan menjadi luar biasa. Luar biasa. Konsepnya luar biasa ini, ketemu begitu ya. Dari mulai dipaksa, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Wah, luar biasa. Jadi malah jadi kebutuhan ujungnya betul. Berbuat sesuatu yang baik itu malah jadi kebutuhan. Dan sedikit kita bicara soal kondisi terakhir kita. Apakah kemarin juga ketika ramai-ramai sahabat-sahabat kita memberikan aksi penyampaian pendapat di muka umum dan seterusnya. Secara umum dari daerah teritorial kita apa yang bisa digambarkan? Baik, Mas. Sebelum saya menjawab, tadi saya ada yang kelupaan nih terkait dengan percepatan ketahanan pangan. Boleh. Silakan. Jadi kita juga dari pimpinan TNI sudah membentuk suatu batalion, yaitu Batalion Teritori Pembangunan, yang salah satu tugasnya melaksanakan pembinaan teritorial. Nah, di dalamnya hampir sama dengan kopi produksi.
Nah, itu untuk di jajaran di wilayah Korem 063 berada di Cilimus, di Kuningan. Iya. Nah, itu tugasnya hampir sama dengan itu, mempercepat bagaimana ketahanan pangan terwujud. Terkait dengan pertanyaan Mas tadi, ya alhamdulillah di jajaran Korem 063 ini situasi terkait dengan penyampaian aspirasi mahasiswa, masyarakat, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan, ya alhamdulillah relatif kondusif. Relatif kondusif. Ya, walaupun memang ada beberapa tempat yang terjadi permusakan, kemudian ada pembakaran dalam skala kecil, tapi secara umum kita kondusif, alhamdulillah. Oke. Ya, mudah-mudahan tetap ini. Mudah-mudahan tetap kondusif. Ya, kalau saya kan sipil, Pak. Ya. Orang sipil dengan ketidaktahuannya, saya tidak menduga sama sekali kalau tiba-tiba tanggal kemarin begitu ramai. Ya, saya nggak tahu kalau TNI punya intelijen kan ya. udah memperkirakan akan seperti apa, betul ya? Betul. Ada perkiraannya akan seperti ini gitu ya. Betul. Jadi dalam melakukan unjuk rasa sebetulnya sesuai dengan undang-undang, yang akan melaksanakan unjuk rasa ini kan harus melaporkan. Melaporkan kekuatannya berapa kepada kepolisian. Nah, kita berkoordinasi dengan kepolisian juga. Jadi kita tahu kemungkinan ataupun perkiraan kemungkinan berapa jumlah peserta. Nah, apabila lebih dari itu berarti kan ada sesuatu di sana. Begitu. Maksudnya termasuk juga media yang akan disampaikan, termasuk media yang digunakan. Termasuk juga perlengkapan akan digunakan, kan kita sudah mengetahui. Betul. Nah, berarti kalau di luar itu tanda tanya. Ada apa ini? Ya, betul. Gitu ya. Tapi secara umum bisa dilaporkan begitu ya, bahwa semua daerah teritorial kita ada riak, tapi tidak kemudian menjadi besar dan anarkis. Karena rupanya memang seperti kemarin itu terfokus di kota-kota tua begitu ya, Jakarta, Surabaya, Makassar. Cirebon ada, tapi tadi bisa ditangani, dan mudah-mudahan sih harapannya tidak meluas, tidak terjadi lagi. Betul. Dan hari ini kita nih RRI juga rupanya ada beberapa yang ikut nih, ada mahasiswa. Iya. Komandan pasti ketemu mahasiswa kan beberapa hari terakhir ini ya? Iya, betul. Kita berdiskusi. Iya. Tapi kan kalau sejauh ini kan kalau kita mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa, ya sebenarnya ya itu mungkin yang ingin mereka sampaikan kan, betul, gitu ya. Betul. Yang kemudian jadi ribut, ricuh segala macam kan, saya yakin yang menunggangi kah atau segala macam gitu ya. Ya. Mahasiswa itu murni suaranya. Betul. Saya ingin satu orang dong, boleh dong. Ya, ada nggak yang mau yang ngobrol nih? Sebentar aja. Ini nih, boleh. Ayo, di samping Pak Danrem. Kapan lagi di foto samping Pak Danrem kan? Boleh geser aja. Masuk nggak? Ini mikrofon aman ya? Oke, aman. Namanya siapa? Ya, izin perkenalkan diri. Sebelumnya saya Dela Carmelina, mahasiswi dari Stikom Politik Cirebon, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih sama RRI, sama Korem juga. Saya berkesempatan untuk bertemu Bapak dan menyapa. Buat yang mana kita ketahui sekarang ini kan teman-teman dan jajaran mahasiswa ini banyak sekali pertanyaan untuk sekarang terakhir-terakhir ini gitu kan. Nah, terus saya izin mewakili dari mahasiswa-mahasiswi se-Cirebon. Saya juga dari Gen Z, belum pernah kami merasakan untuk situasi sesulit sekarang ini gitu. Kami mau semuanya itu kayak berjalan damai gitu, Pak, supaya tidak ada kerusuhan-kerusuhan berikutnya gitu kan. Terus nah, menurut Bapak sendiri itu apa pesan untuk kami agar semuanya bisa berjalan dengan damai gitu? Oke. Iya. Ada lagi? Itu saja dong. Itu saja. Terima kasih. Dengerin dulu ya jawabannya ya. Jadi dalam menyalurkan aspirasi tentunya bisa disalurkan sesuai dengan undang-undang secara tertib. Kemudian tidak ada salahnya kalau mahasiswa itu kritis, tidak ada masalahnya. Justru karena kan kritis, betul. Karena dalam pembangunan ini kan butuh penyeimbang. Ya, butuh penyeimbang. Kritikan itu salah satu penyeimbang. Selama penyaluran aspirasi ini dilakukan dengan benar. Nah, jadi pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, tetap kita berpikir kritis,
Kemudian mari bersama-sama untuk membangun negeri ini dengan kemampuan, dengan keahliannya, dengan kesungguhan, kemudian dalam penyaluran aspirasi, ya mari kita sama-sama disalurkan dengan yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan dan aturan. Gitu deh. Nah, dan jangan mudah terpancing nih. Jangan mudah terpancing. Itu terprovokasi, itu satu. Mudah terprovokasi. Dan Bapak sendiri sebagai pemimpin di Danrem wilayah ini, apa sih harapan Bapak ke depannya gitu untuk negara ini supaya bisa berjalan damai ke depannya gitu, dan buat mahasiswa-mahasiswa untuk di situasi seperti ini gitu. Ya. Jadi harapannya ya tentunya kita ingin pembangunan ini bukan hanya dititik beratkan atau menjadi tanggung jawab suatu kelembagaan tertentu gitu ya. Mungkin dari pemerintah daerahnya atau TNI-nya atau kepolisiannya ataupun badan-badan lain atau instansi lain. Tetapi pembangunan ini harus kita lakukan sama-sama sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Iya. Nah, kemudian terkait dengan yang terakhir, bagaimana mahasiswa, ya tadi pesan saya itu tadi, jangan mudah terprovokasi, kemudian harus benar-benar bisa memilih dan memilah mana yang perlu untuk dilakukan dan mana yang tidak perlu untuk dilakukan. Nah, karena kita kan khawatir kekritisan adik-adik kita ini yang masih, ya betul Mas, ditunggangi, kemudian dimanfaatkan, kemudian disalahgunakan kekuatan itu untuk merusak atau mengacaukan pembangunan sudah berjalan. Itu ya. Jadi harus fokus ke tujuannya gitu, Pak. Sama bisa memilah dan memilih. Betul. Oke. Bukan berarti menyalurkan aspirasi tidak boleh. Iya, benar. Justru boleh. Boleh. Cuma harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu ya. Baik, gitu aja Pak. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan jawaban dari Bapak. Semoga itu jadi pengingat untuk kami mahasiswa Cirebon gitu ya. Udah cukup gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Wah, tuh ternyata, boleh dong tepuk tangan. Iya. Ini masa ada 3.000 orang. Iya. Gitu dan. Tapi sejauh ini, Iya. Ada nggak sinergitas antara misalnya TNI dengan Civitas Akademika dengan universitas lah, dengan warga kampus begitu? Dalam bentuk apa kalau ada? Ada Mas. Jadi dalam melakukan proses pembangunan, tentunya kan kita harus menyiapkan sumber dayanya. Salah satunya kan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang saya ambil adalah pendidikan. Iya. Nah, kemarin kita sudah berkoordinasi, bersinergis dengan salah satu perguruan tinggi untuk datang ke Korem, mensosialisasikan agar saya ingin anggota saya ini bukan hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara pikiran juga. Nah, ada beberapa anggota kita ini yang bahkan sudah S3. Kemudian ada anggota kita Tamtama ini justru sudah S2. Nah, ini begitu. Nah, ini saya mendorong mereka, ayo kita diberikan kemudahan nih oleh beberapa perguruan tinggi untuk bisa ikut andil dalam melakukan pendidikan, gitu Mas. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kita juga selalu melaksanakan diskusi dengan para rektor, gitu. Walaupun diskusinya mungkin seperti ini Mas, diskusi berdua, ngobrol gitu ya. Begitu, terkait dengan kolaborasi kegiatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya bisa juga dengan kemarin saya mengikuti kegiatan di salah satu perguruan tinggi kepramukaan. Ya, melaksanakan pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh sekolah itu, begitu. Oke, sama dengan luar biasa ya. Jadi dengan warga kampus itu sesuatu yang biasa, bekerja sama, kolaborasi, begitu ya. Dan TNI juga mengharapkan suara-suara kritis dari kampus tetap ada. Tetap begitu ada. Ya. Walaupun itu apa yang digarisbawahi adalah jangan sampai disusupi ya, oleh kepentingan-kepentingan lain. Saya ingin kembali dan mengenai batalion ini. Tadi kita sudah disampaikan
mengenai ada bedanya memang ya antara batalion yang tadi disebutkan teritorial pembangunan teritorial pembangunan. Nah, ada lagi batalion tempur kan? Iya, betul. Mereka dipersenjatai. Iya. Dalam otak mereka ini kan tapi beda kan dengan batalion yang sedang kita bahas ini. Iya. Apa yang paling membedakan di antara keduanya? Yang paling membedakan adalah organisasinya, Mas. Oh, organisasinya betul. Kalau batalion tempur terdiri dari tentunya kan kompi-kompi yang mendukung ke arah untuk tempur ini. Nah, batalion teritori pembangunan selain disiapkan juga untuk tempur, dia dibekali kemampuan untuk bisa mendukung kegiatan, juga bisa berkolaborasi dengan instansi terkait dengan pertanian, kemudian peternakan, kemudian medis, kemudian juga terkait dengan konstruksi. Jadi di batalion itu sudah ada di situ untuk mempercepat proses pembangunan. Ini hanya ada di Korem 063 atau secara nasional? Secara nasional kita sudah membuat beberapa batalion-batalion teritori pembangunan. Nah, kebetulan di Kodam 3 ini ada satu brigade. Jadi satu brigade berlokasi di Banten. 2 batalion juga berlokasi di Banten. 1 batalion berlokasi di Cilimus di Kuningan. Nah, itu yang tadi batalion untuk ketahanan pangan, khusus untuk ketahanan membantu percepatan. Tapi kan sama-sama yang bekerja adalah prajurit TNI kan gitu ya. Cuma apa yang membedakannya? Keilmuan yang mereka dapatkan atau apa? Betul. Jadi kemampuan mereka justru ditambah dengan batalion-batalion biasa. Ini kan fokus. Standar mereka prajurit, tapi betul. Begitu ditempatkan di sini batalion dari pembangunan itu ditambah kemampuannya. Dia harus bisa menguasai terkait dengan pertanian, menguasai juga terkait dengan peternakan. Nah, sehingga bisa diharapkan ini bisa berkolaborasi dan mempercepat proses ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Oke, jadi setiap batalion akan berbeda-beda begitu ya. Batalion teritorial pembangunan ya tadi fokusnya di situ. Nah, kegiatannya selama ini apa saja dan khusus di batalion teritorial pembangunan ini? Nah, kegiatan sama tadi saya bilang, saya sampaikan bahwa mereka dibekali kemampuan-kemampuan itu terkait dengan pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, selama kegiatan ini mereka tetap mengasah kemampuan itu, Mas. Kemudian bersinergi dengan dinas terkait pemerintah daerah ini. Nah, untuk mempercepat ketahanan pangan di wilayahnya. Misalnya, contohnya terkait dengan penggunaan alsintan, misalnya alsintan. Nah, mereka pun harus tahu, punya kemampuan untuk mengoperasionalkan alsintan ini bersama-sama dengan kelompok petani. Kelompok tani, iya. Begitu. Jadi mereka bersinergi nih dengan dinas-dinas terkait. Gitu. Jadi tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Mereka justru melekat dengan yang sudah ada begitu ya, kelompok tani, dinas terkait di sawah dan seterusnya. Betul. Jadi mendadak bisa ke sawah ya? Harus bisa. Harus bisa. Karena kan ketahanan pangan ini baik Indonesia. Artinya kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi. Pasti tingkat kriminal atau upaya-upaya mengarah ke hal-hal yang negatif itu bisa kita kurangi. Gitu. Betul. Pak, kolaborasinya dengan masyarakat kalau begitu, dalam bentuk apa batalion ini? Ya, kolaborasinya kita kan ada kelompok-kelompok tani nih, gapoktan. Nah, mereka berbaur dengan kelompok-kelompok petani itu. Kemudian kira-kira ada hal yang memang perlu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah, kan mereka memiliki keterbatasan itu kelompok petani itu. Nah, kita selain dengan adanya Babinsa, kemudian adanya Koramil, nah personil batalion teritori pembangunan ini juga bisa menyampaikan kepada pimpinannya, Dankinya ataupun Danjonnya, sehingga bisa menyampaikan kepada aparat setempat, di situ pemerintah daerah setempat, tingkat camat untuk disampaikan kepada dinas terkait, begitu Mas. Nah, jadi dari semua kegiatan ini, Komandan, kalau kita coba rangkum, goalsnya apa kalau dari sudut pandang TNI? Kita goalsnya yang pertama
terciptanya kemandunggalan TNI dan rakyat. Itu yang paling penting, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana wilayah dengan adanya keberadaan TNI ini di wilayah itu bisa membantu, bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentunya program dari Astacita Presiden Republik Indonesia ini bisa segera terwujud. Dia tidak butuh waktu yang lama, gitu Mas. Betul, sehingga bisa terwujud. Nah, saya tambahkan sedikit, di batalion teritorial pembangunan ini dia memiliki lahan juga, Mas. Yang milik TNI. Lahan yang mungkin punya TNI juga bisa bekerja sama dengan dinas terkait ataupun seperti misalnya perhutani, ya kan? Gitu. Lahan-lahan yang tidak digunakan itu bisa kita gunakan untuk membuat percontohan. Betul. Luar biasa. Sayang sekali ini, Komandan, saya sudah diingatkan waktu kita hampir habis. Ini sudah hampir habis. Tapi saya punya games dulu, boleh lah. Boleh. Untuk mengakhiri perbincangan di episode ini, karena saya yakin ini bukan episode terakhir lah, masih ada episode lain ya, Komandan ya. Ada. Akan terus bersinergi gitu ya. Ini gamesnya adalah pilih cepat. Jadi Komandan jawab cepat, nggak usah mikir dulu ya. Nggak usah mikir dulu. Yang pertama, nanti Komandan bisa sampaikan alasannya lah. Yang pertama adalah latihan fisik atau latihan menembak? Latihan fisik. Fisik, oke. Darurat militer atau darurat sipil? Darurat sipil. Agak mikir sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Tugas di hutan atau tugas di perbatasan? Tugas di perbatasan. Pernah? Oke. Perang gerilya atau perang terbuka? Perang gerilya. Komando di lapangan atau komando di markas? Di lapangan. Di lapangan, luar biasa. Soalnya nih, saya nggak tahu ya, boleh ditayangkan atau nggak. Di Instagramnya itu terakhir, itu duduk sama ini loh. Wah. Sambil, aduh luar biasa ini. Itu nggak takut deh. Kalau dibilang takut, semua orang kan ada rasa takut. Tapi saya punya keyakinan. Yakin. Ya, saya punya keyakinan apa? Selama niat kita tulus, bersih, tidak ada yang bela-bela apa-apa, mereka pun sama. Pasti akan ketemu. Malah ketawa-ketawa ya, saya lihat ya di videonya ya. Luar biasa. Lanjut Dan, masih ada nih Dan. Disiplin atau kreativitas? Disiplin. Bertahan atau menyerang? Bertahan. Bertahan ya. Saya pikir mau menyerang lah. Ini pahlawan nasional, Pak. Ya. Jenderal Sudirman atau Panglima Besar Sudirman? Panglima Besar Sudirman. Senjata api atau tradisional? Tradisional. Kalah dong Pak, Mas tradisional. Ada alasannya kan nanti kan? Oh iya boleh. Kenapa saya kepo ya? Indonesia damai atau Indonesia siaga? Indonesia damai. Indonesia damai, boleh dong. Kita buka satu-satu ini. Ya. Fisik menembak tadi fisik ya? Iya fisik. Kenapa? Fisiknya baik pasti menembak. Merasa baik. Sudah jago nembak atau gimana? Orang yang menembak itu memerlukan fisik yang baik. Udah jago. Fisik dulu. Fisiknya oke. Ya, betul. Fisik oke, menembak itu pasti bisa. Luar biasa. Gitu. Oke. Saya mau tanya ininya anggotanya, menembaknya oke ya? Wah. Darurat militer, darurat sipil tadi darurat sipil. Kenapa? Ya. Lihat sekali segini, kenapa kita harus darurat militer? Ini kan sudah damai, sudah baik. Nah makanya pertanyaan kenapa pilihannya sebetulnya saya justru tidak setuju juga darurat sipil. Dua-duanya? Harusnya tertib sipil. Tertib sipil ya, oke. Bisa diganti dulu nggak? Itu dia. Tugas di hutan atau di perbatasan? Di perbatasan. Kenapa? Ini cerita dong, cerita. Karena di perbatasan itu kan kompleks. Bukan hanya kita. Di perbatasan itu sebetulnya kita ini adalah gambaran dari pemerintah. Lebih sulit di perbatasan itu. Seperti ini ya, etalase pemerintahan. Betul, etalase pemerintah. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti mencerminkan pemerintah. Di situ beratnya sebetulnya di situ. Itu. Makanya saya memilih perbatasan depan dulu. PLBN mana dulu, Pak? Di Sota. Sota itu Merauke. Berarti Indonesia dengan Papua Nugini. Luar biasa ya. Gerilya atau terbuka? Gerilya. Kenapa itu ya? Karena konsep pertahanan kita menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000 berapa? 2000 kok saya lupa. 2002 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu pertahanan kita adalah sistem pertahanan semesta. Pertahanan rakyat semesta.
Artinya di situ berlaku perang gerilya apabila. Nah, ini kan apabila nih. Kenapa? Kenapa di Undang-Undang Pertahanan kita begitu bunyinya gitu. Karena itu tadi di Undang-Undang Nomor 3 itu disampaikan bahwa pertahanan kita bersifatnya sis-anta, sistem pertahanan semesta. Berarti melibatkan seluruh komponen, baik komponen utama, komponen pendukung maupun komponen cadangan. Nah, kita bagian dari saya komponen utama, komponen cadangan, ada komponen pendukung. Luar biasa. Gitu. Berikutnya. Komando di lapangan atau di markas? Tadi di lapangan. Di lapangan. Betul. Di lapangan itu spesifik ya, banyak permasalahan. Jadi kita tahu betul. Kita tahu betul. Sehingga dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan, kita tidak salah, tidak gegabah gitu, Mas. Disiplin atau kreativitas? Disiplin. Orang yang disiplin pasti punya kreativitas. Pasti itu. Karena disiplin dia. Karena dia bisa memanage dirinya, bisa memanage waktu, bisa memanage kegiatan. Betul gitu. Bertahan menyerang, bertahan ya tadi? Bertahan. Karena kalau kita lihat prinsip-prinsip perang, sebetulnya menyerang yang paling sebetulnya inti dari peperangan itu bertahan. Bertahan. Intinya menurut saya ini. Kenapa saya bilang begitu? Sun Tzu pernah bilang, strategi terbesar itu mengalahkan musuh tanpa bertempur. Iya, betul. Ya kan, berarti di dalamnya kita harus kuat, harus tahan, harus punya ketahanan secara ekonomi, ketahanan kesehatan, ketahanan sosial, ketahanan budaya, dan macam-macam itu, Mas. Gitu. Senjata api atau tradisional? Tradisional. Kenapa, Anda? Senjata api tentu kita ada batasannya. Mungkin produksinya, alatnya, senjatanya sendiri, munisinya. Amunisi habis. Betul. Sementara kalau kita menguasai berbagai jenis senjata tradisional, kita tidak tergantung pada alat. Karena ternyata, Dan, ini faktanya, sebelum saya podcast dengan Komandan, saya juga podcast dengan salah satu sejarawan yang saya bilang gini, itu betul ya, zaman dulu kita pakai bambu runcing. Bambu runcing yang dimaksud itu apa, kata saya tuh? Betul, Mas, memang bentuknya bambu runcing yang ditusukkan. Wah, luar biasa ya. Di situ memang seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Kemudian terakhir, Indonesia damai atau siaga? Indonesia damai. Tujuan kita bersama. Iya, tujuan kita bersama. Baik, Komandan. Terima kasih sudah berkenan ngobrol dengan kami. Tapi terakhir, Dan, ini kameranya yang ini, Komandan mungkin boleh sampaikan pesan, terserah Komandan, mau pesan damai atau apapun itu. Silakan, Dan. Terima kasih, Mas. Jadi pada pemirsa RRI dimanapun berada, menghadapi situasi yang seperti ini yang kita dengar di berbagai media, saya mengharapkan mari kita sama-sama menjaga ketenangan, menjaga keamanan, dan menjaga kenyamanan di wilayahnya masing-masing dengan tidak terprovokasi, dengan tidak mudah ikut-ikutan untuk melakukan suatu aksi. Juga mari kita salurkan aspirasi, berbagai aspirasi baik dari rekan-rekan mahasiswa, kemudian organisasi kemasyarakatan maupun organisasi-organisasi lainnya secara benar dan sesuai dengan prosedur. Insya Allah pasti akan didengar. Itu pasti akan didengar. Insya Allah pasti akan didengar. Jadi bersama-sama kita menjaga wilayah kita masing-masing sehingga aman, nyaman, dan damai. Baik, Komandan, terima kasih sekali. Boleh tepuk tangan. Terima kasih sudah mengizinkan kami berproduksi podcast di sini, Komandan. Terima kasih. Saya tahu ini tempat favoritnya Komandan pagi-pagi katanya di sini, sambil meminum teh panas mungkin ya. Mencari inspirasi. Kita terus berpikir ini. Terus berpikir. Baik, pendengar dan juga pemirsa, saya izin closing dulu, Komandan. Silakan. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah menyimak acara ini. Acara ini secara audio Anda bisa dengarkan di 94,8 FM dan secara visual Anda bisa menontonnya di seluruh platform digital milik RRI Cirebon dan juga milik Korem 063 Senen Gunung Jati khusus untuk episode ini. Terima kasih sudah menyimak program ini dan pastikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang terus ikut membangun negeri ini. Kalau Anda menyampaikan pendapat, aksi penyampaian pendapat itu tidak pernah dilarang oleh siapapun, oleh pemerintah, bahkan diatur dalam undang-undang.
Yang tidak boleh adalah merusak fasilitas umum. Fasilitas umum itu dibuat untuk kita, dari uang kita, dan digunakan oleh kita, anak cucu kita, dan seterusnya. Jadi jangan merusak fasilitas umum. Tetaplah bersama kami, saya M. Subhan undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.